Ini tuh caranya Meta kalau prospek standar tanpa kita itu tahu orang ini sekiranya perlu apa, gitu ya. Jadi saya kalau bilang ini tuh prospek proteksi 4 lapis. Kenapa 4 lapis itu penting? Sama kayak analogikanya kita bangun rumah. Kita kan nggak mungkin pondasi kan urutannya kan batu besar, batu kecil, kerikil, terus pasir, betul kan? Kan kita nggak mungkin ya langsung kita balik-balik. Wah ini batu besarku kurang, terus aku pakai batu kecil aja. Terus batu besarnya ditaruh di atas batu kecil kan nggak mungkin. Kalau kayak gitu yang terjadi kan pasti nanti rumahnya rubuh kan, karena kan pondasinya nggak sesuai susunannya. Nah bagi Meta proteksi 4 lapis itu juga begitu. Susunan ini adalah baiknya susunannya seperti itu. Tinggal kan nanti produk yang diambil itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi saya itu seringkali menyampaikan sebelum orang memiliki proteksi yang di atas-atasnya, ada baiknya tuh proteksi yang paling bawah itu dia sudah punya dulu. Karena percuma orang itu punya asuransi investasi yang bagus sekalipun kalau dia nggak punya proteksi-proteksi di bawahnya, ketika terjadi resiko investasinya pun nggak bisa cover. Karena kalau yang namanya investasi itu sudah jelas rupiahnya cuma berapa. Sementara yang sifatnya proteksi itu kan premi kita itu tidak akan mungkin senilai proteksi yang kita beli. Paham ya? Jadi memang asuransi kalau kita bicara proteksi itu adalah uang kecil beli uang besar. Nah uang besarnya itu apa? Uang besarnya itu ya proteksinya itu sendiri. Nah 4 lapis itu nah lapis yang pertama saya cerita orang kalau sakit dia bisa pulih kembali seperti sedia kala tanpa ya kayak orang nggak pernah sakit sebelumnya gitulah ya. Nah seperti itu. Nah dalam proses seperti ini mau tidak mau berarti untuk dia menjadi sehat ini dia perlu uang, betul nggak? Dia perlu berobat, betul kan? Ada biaya untuk dia menjadi pulih kembali. Nah ketika kita bicara mengenai ini, kita bicara produk apa sih? Yang pertama ya pasti kita ada BPJS, betul ya? Saya nggak pernah menjadikan BPJS itu sebagai pesaing ya teman-teman ya. BPJS itu adalah pelengkap. Dan bagi beberapa orang yang memang dia memiliki budget yang pas-pasan, BPJS itu adalah alternatif yang lebih baik daripada dia malah beli asuransi yang sudah bayarnya mungkin lebih mahal, tapi proteksinya tidak sebagus BPJS. Jadi di sini kan profesi kita ini kan sebagai perencana keuangan. Kalau Manoleh bilang kan kita ini life planner, perencana kehidupan. Jadi ya kita juga harus bisa merencanakan apa yang terbaik gitu loh. Seperti itu. Nah kalau memang orangnya contoh mobilitasnya dia nggak tinggi, itu banyak di Semarang aja, banyak di Surabaya aja, banyak di Bali aja, dia memang mobilitasnya nggak terlalu tinggi gitu kan. Sebetulnya BPJS itu sudah cukup, betul nggak? Karena kan itu kan sesuai dengan domisili KTP kita kan, betul ya. Tapi kalau memang orangnya ini mobilitasnya tinggi, terus pekerjaannya dia cukup beresiko dan dia memang secara kemampuan ekonomi dia lebih, nah ada baiknya kita merencanakan memberi dia solusi alternatif proteksi yang lebih baik begitu. Nah kalau kita bicara produk Manulife gitu kan, kita yang pertama kita punya MIUHC. MIUHC ini saya bilang ini adalah produk standalone. Apa itu produk standalone? Standalone itu produk yang dimana kita cuma bayar premi saja. Jadi ini uang hangus ya, karena kita bayar premi. Jadi kalau misalkan kita prospek, ada orang aku sudah punya BPJS, BPJS kan uangmu hangus, uangmu hilang, nggak ada investasinya. Sebetulnya kita beli asuransi kesehatan itu kan meskipun dalam bentuk unit link itu kan di dalamnya ada biaya asuransi kan. Jadi tetap aja namanya kita beli proteksi ya memang ada biaya yang tidak bisa kita refund kembali karena memang sifatnya kita membeli, bayar seperti itu kan. Nah kan tinggal kita menilai yang kita bayarkan itu sesuai enggak dengan proteksi yang kita miliki, betul ya. Nah di sini kalau saya bicara MIUHC ini poin lebihnya apa sih?
Pertama, poin lebihnya Miu HC itu dia adalah satu polis dia bisa satu keluarga. Nah, ketika dia satu polis satu keluarga dengan minimal peserta 3 orang, nah maka dia akan mendapatkan diskon polis sebesar 5% untuk tiap anggota keluarganya. Seperti itu. Nah, produk ini gitu ya, ya kan memang akan naik seiring dengan pertambahan usia. Seperti itu. Iya kan? Nah, tapi produk ini sendiri meskipun dia sifatnya standalone atau uang hangus, dia tuh ada garansi bisa diperbaharui setiap tahun karena tidak terbit polis baru ya tiap tahunnya ya. Jadi setiap tahun tuh nasabah tuh cuma ditagih kayak biaya perpanjangan, biaya premi tahun kedua, biaya premi berikutnya gitu loh. Seperti itu. Jadi nggak setiap tahun terbit polis baru ya. Seperti itu. Kenapa? Nilainya berganti-ganti. Preminya otomatis naik mengikuti usia plus mengikuti inflasi medis. Jadi kayak yang seperti terjadi baru-baru ini kan memang premi asuransi kan semua naik ya. Miu HC pun habis ini akan naik. Tapi kenaikan Miu HC ini bersamaan dengan kenaikan manfaat ya. Jadi kan tadi kan ada sesi kan ya pagi ini ya. Jadi limitnya Miu HC habis ini akan naik ya. Seperti itu. Jadi intinya kenaikan biaya asuransi itu tidak bisa kita elakkan. Tapi kalau misalnya naiknya itu berbarengan dengan kenaikan manfaat, tentunya kita akan lebih mudah nyampein ke nasabah, betul enggak? Gitu loh. Yang terpenting kan di situ. Nah, ini pertama mengenai Miu HC gitu ya. Nah, Manulife sendiri itu punya 2 produk kesehatan. Yang kedua, untuk manfaat rumah sakit, dia tuh punya namanya Hospital Prime Care, HPC. Nah, HPC ini ada di dalam produk Unit Link, namanya MPA. Ini produk untuk high net worth marketing, orang menengah ke atas. Kenapa? Karena premi minimalnya 120 juta per tahun. Produk ini sama-sama bisa dibeli untuk satu keluarga juga. Seperti itu. Jadi meskipun 120 juta tapi bisa satu polis, satu keluarga. Nah, apa kelebihannya si HPC ini? Pertama, dia bisa US ya. Bisa Amerika Serikat, oke? Seperti itu. Terus kemudian produk ini dia masa tunggunya hanya 4 bulan. Itu bisa di hospital di USA. Betul. Ya. Jadi ini masa tunggunya 4 bulan. Seperti itu. Terus kemudian dia bisa cover pre-existing yang dinyatakan. Contoh, aku ada riwayat hipertensi. Oke, dia sampaikan ke Manulife, terus juga dicek medis. Oh oke, biaya hipertensinya ini masih bisa kita cover. Nah, Manulife itu tidak langsung melakukan pengecualian, tapi dia memberlakukan syarat-syarat untuk cover pre-existing condition. Jadi tadi untuk nasabah yang diceritakan dia punya pre-existing, lebih baik dinyatakan saja. Apalagi kalau beli produk ini dan memang nasabahnya ini berkemampuan cukup, ya dia malah pre-existing conditionnya itu justru di cover dengan ketentuan. Jadi 2 tahun pertama tidak boleh ada klaim, terus 3 tahun berikutnya di cover tapi cuma berapa puluh juta, berikutnya cover berapapun di cover, klaim berapapun di cover. Seperti itu. Daripada kita tidak menyampaikan data medis nasabah ya, ternyata malah terjadi resiko, betul kan? Atau kalau misalkan di produk yang sejenis kan itu langsung dikecualikan seumur hidup. Nah, kalau di sini kan dia bisa cover the existing seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, Miu HC sendiri ini bisa dibeli lewat unit link juga. Seperti itu. Nah, kalau di unit link namanya dia jadi Mi Smart Care, Health Smart Care, Miu HSC. Gitu ya. Jadi kalau ambil nanti lihat di ridernya Mission, itu namanya dia Health Smart Care kayak gitu. Jadi kalau dia standalone namanya Miu HC, tapi dia juga produk yang sama
itu juga ada rider di dalam unit link. Iya. Seperti itu. Nah, kan ada beberapa orang bilang, ya kita kalau beli apa sih, standalone aja. Kalau buat Meta, pada dasarnya tidak ada produk asuransi yang terbaik, lebih baik. Semua itu pasti punya nilai plus minusnya. Kalau kita menyampaikan dengan benar, orang itu juga akan mengerti kenapa aku beli standalone, kenapa aku beli yang unit link. Karena di dalam unit link ini ada satu nilai jual yang menurut Meta itu bagus, yaitu adalah dalam produk unit link dia itu punya rider yang namanya waiver, pembebasan premi itu loh. Kalau di AC nggak ada, waiver nggak ada. Gak ada, itu memang ada di produk unit link aja. Artinya apa? Kalau si tertanggung utama pemegang polis, si bapak atau si ibu gitu kan, dia terdiagnosa sakit kritis, maka yang terjadi preminya itu akan menjadi tanggungannya Manulife sampai dia usia 65 tahun. Jadi anggapannya ketika terjadi resiko terhadap si tertanggung utama, maka otomatis polisnya orang tua plus polis kesehatan anak-anaknya juga akan ikut gratis. Seperti itu. Manulife yang bayar. Betul, karena Manulife yang melanjutkan pembayaran premi waivernya. Seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang kembali lagi, bagus dan tidaknya itu tergantung apakah kita sebagai tenaga pemasar itu sudah menyampaikan sesuai dengan kebutuhan nasabah, sesuai dengan kebutuhan kliennya, seperti itu. Nah, itu layer pertama. Sekarang kita bicara layer yang kedua. Layer yang kedua itu adalah ketika orang sakit, dia tidak sepenuhnya bisa kembali sehat. Jadi biaya yang dikeluarkan juga sudah besar, tapi kondisinya tidak bisa lagi pulih seperti sedia kala. Jadi kalau boleh saya bilang, berarti kan ini dia terdiagnosa sakit kritis. Atau ketidakmampuan tetap. Maksudnya ketidakmampuan tetap itu bagaimana? Misalkan kan sekarang ada ya orang dia tidak tahu kenapa atau sakit apa, tiba-tiba kehilangan kemampuan bergerak, koma, cuma terbaring di atas tempat tidur. Berarti kan istilah dia ketidakmampuan kan, dia seperti itu. Nah dalam kondisi seperti ini pertanyaannya, orang ini kan masih tetap perlu hidup. Iya. Dia juga masih menjadi kepala keluarga, dia juga perlu sehat, dia juga perlu dan lain sebagainya, betul kan? Dalam kondisi seperti ini, orang ini kita juga memerlukan proteksi. Nah, di sini kita bicara proteksi sakit kritis. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk bicara dalam konsep yang berbeda. Contohnya begini, kita kalau bicara sakit kritis, orang itu punya possibilities klaim dan tidak klaim. Ketika orang klaim, ya dia akan menerima manfaatnya. Dimana ketika dia menerima manfaatnya, ya dia tidak akan mempertanyakan premi yang sudah dibayarkan. Iya. Karena dia memang menerima manfaatnya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak klaim? Betul ya, kita bersyukur oh sehat. Kita tahu ya, masa kita ngomong kita sehat terus kita nggak bersyukur, betul kan? Nah di sini Manulife memberikan satu solusi di mana dia punya produk untuk sakit kritis yang sifatnya itu ROP, Return of Premium. Tujuannya apa produk ini? Jadi supaya ketika kamu terjadi resiko sakit kritis, ya kan, maka kamu akan menerima manfaatnya. Tapi kalau kamu tidak terjadi resiko sakit kritis, kamu pun juga menerima jaminan pengembalian premi seperti itu. Nah, di sini produknya ini saya bilang itu namanya MioCC. Jadi MioCC ini artinya teman-teman ya, klaim ataupun tidak klaim, kamu terima premi.
Nah, bedanya gimana? Nah, ketika kamu klaim, ya, yang kamu terima adalah manfaat UB sakit kritis, atau saya kok bilang sum assured gitu ya, bahasa asuransi itu sum assured sakit kritis SACI plus premi yang sudah disetor 100%. Contoh, klaim di tahun ketiga, oke? Maka dia akan terima manfaat sakit kritisnya berapa plus pengembalian premi selama 3 tahun. Oke, Stop. betul. Tapi ketika dia tidak klaim, maka dia akan menerima pengembalian premi 160%. Jadi kalau kita melihat ini, boleh nggak kalau saya bilang ini adalah asuransi gratis? New sisi ya. Betul. Betul nggak? Ini asuransi gratis. Kenapa? Karena kamu klaim nggak klaim, premium balik. Iya. Kalau kamu beli asuransi, tapi ketika kamu klaim, kamu cuma terima manfaat, tapi premiummu nggak balik, ya berarti kan kamu masih bayar, betul nggak? Tapi kalau produk ini, kamu klaim, premiummu pun kembali, kamu nggak klaim, premiummu pun kembali 160%. Nah, masih kurang luar biasa lagi kalau kita terjadi resiko tutup usia, RIP gitu kan? Nah, yang kita terima adalah 160% dari total premi yang sudah disetor. Misal, tutup usia tahun ketiga, maka yang diterima adalah 160% kali premi yang sudah disetor selama 3 tahun. Bagus ya? Iya. Pertanyaan saya, kalau dia klaim keluar kan manfaat, terus dari itu dia masih terus lanjut sampai dia belum tutup usia, masih sehat sampai berakhirnya masa proteksi, Ini- keluar lagi nih. Ini kan proteksi sakit kritisnya kan bukan sakit kritis yang early yang keluar berkali-kali. Jadi ini proteksi ketika sudah kita dinyatakan, oh kamu sakit kritis, dia sudah langsung keluar 100% manfaat plus 100% pengembalian premi, polis berakhir. Oh, jadi tidak bisa lanjut lagi. Bukan, karena ini bukan early. Nah, kenapa di sini saya bilang bukan early? Kenapa kok ini saya letakkan ini sebagai lapis kedua? Karena kalau kita klaim yang sifatnya itu early critical, sebetulnya kita belum kritis kan, karena kondisi kita masih bisa pulih. Nah, sebetulnya kamu nggak perlu asuransi sakit kritis kalau kamu sudah punya asuransi kesehatan yang bagus. Karena ketika kamu seperti itu kan harusnya klaim-klaim rumah sakitmu kan sudah beres oleh proteksi asuransi kesehatanmu kan. Betul enggak? Jadi sebetulnya early critical illness itu kalau gini ya, kita kan bicara kembali ke budget. Kalau memang kita punya budget berlebih, kita memang bisa beli asuransi early critical illness. Manulife pun juga punya produk asuransi early critical illness. Nanti mungkin Meta ceritakan sharing kita yang berikutnya karena itu banyak banget. Bahkan kita punya produk early critical illness itu bisa power reset. Jadi habis klaim keluar 2 tahun nggak klaim, coveragemu full lagi 100%. Gitu. Klaim nggak klaim, 2 tahun nggak klaim, full lagi 100%. Bisa reload, betul. Istilahnya kita power reset gitu ya. Nah seperti itu. Nah cuma kan saya mau bicara dulu yang asuransi pokok seperti itu. Nah jadi kalau kita memang sudah memiliki, nah ini mungkin kita harus memahami ya memang kita berjualan, tapi kan kita bukan berarti lalu berjualan tanpa melihat penataan kebutuhan keuangan nasabah kita, betul enggak? Jadi sebetulnya kapan sih orang itu perlu punya asuransi penyakit kritis tahap dini? Simple, ketika mereka punya budget lebih. Kalau kita memang budget kita bukan masih pas-pasan ya, kebutuhan kita yang lain masih banyak, pastikan kamu memiliki asuransi kesehatan itu yang mumpuni. Kenapa? Karena kalau kamu terjadi penyakit kritis stadium dini, ya pastikan asuransi kesehatanmu tuh cover. Karena asuransi kesehatan yang bagus kan 90 hari setelah rawat inap pun mereka masih cover sesuai tagihan kan. Nah seharusnya kan klaim-klaim yang critical illness yang stadium awal itu kan seharusnya bisa teratasi dengan manfaat itu. Seperti itu ya.
Nah ini kita bicara tentang benar-benar kamu sakit, kamu nggak bisa pulih lagi, kondisimu sudah berubah, kamu nggak bisa lagi bekerja, menjalankan fungsi kita sebagai kepala keluarga, seperti itu kan? Nah di saat itu, nah kita benar-benar kita perlu yang namanya asuransi sakit kritis. Nah di sini Manulife punya produk namanya MUCC. Nah MUCC ini lagi dia masih tetap memberikan sebuah benefit tambahan yang namanya angioplasti. Karena apa ya kita ya? Nah, jadi dia punya manfaat yang namanya angioplasti, pasang ring itu loh. Nah, jadi ketika terjadi angioplasti, maka Manulife itu akan cover sebesar 25% maksimal 200 juta. Oke. Nah, tapi ketika kita punya nasabah, oke, dia klaim angioplasti ya. Anggaplah UP-nya 1 miliar, sum assured-nya tadi. Maka dia kan kalau 25% kan harusnya 250 juta. Tapi kan karena kita maksimum 200, keluarnya hanya 200 juta. Nah, ini seperti pertanyaannya Pak Andoya tadi kan. Kalau misalkan habis dia klaim angioplasti, habis itu puji Tuhan, alhamdulillah, dia sehat terus. Sampai masa proteksi dia yang 20 tahun. Oke, ini 20 tahun ya. Dia tidak lagi klaim. Maka Manulife berkesimpulan, oh berarti kamu memang sejak awal belum terdiagnosa penyakit kritis. Maka yang terjadi adalah dianggap dia tidak pernah klaim. Jadi kalau dianggap tidak pernah klaim, ketentuannya apa? 160%. Oke, kembali 160%. Jadi boleh saya bilang nggak, ini asuransi gratis yang banyak gratisnya. Iya. Nah kalau ada yang bilang ya, kamu beli asuransi tuh bisa dibeli dengan apa? Kesehatanmu, bayar pakai premi, betul nggak? MUCC ini dibayar pakai niat baik. Oke lah. Betul ya? MUCC ini dibayar pakai niat baik. Kenapa? Oh gratis toh. Sudah gratis, masih banyak gratisnya, betul nggak? Jadi apa yang sebetulnya menghalangi orang beli produk ini? Karena produk ini bukan dibeli pakai uang, bukan dibeli pakai premi, dibeli pakai niat baik. Niat baik apa? Niat baik kita sebagai kepala keluarga, ya kan? Niat baik kita mungkin sebagai orang tua, kita mau kasih proteksi untuk anak-anak, seperti itu ya. Atau niat baik seorang istri untuk memberi proteksi untuk suaminya, atau sebaliknya. Ini adalah sebuah asuransi yang kenapa sih Manulife tuh kok kasih kayak gini? Karena kita tuh ngerti betapa orang yang nggak punya penyakit, asuransi penyakit kritis yang benar, ketika terjadi resiko sakit kritis, kondisi finansial keluarga ini tambah jatuh. Asuransi penyakit kritis yang benar ya. Gitu. Karena kita harus mengerti, kita beli asuransi itu bukan kita mau cari profit karena kita klaim, tapi kita maunya oke, aku klaim aku terima manfaat, tapi kalau aku nggak klaim aku terima apa? Iya. Seperti itu. Jadi ini adalah Kalau misalnya sakit kritis, mm, preminya masih berlanjut bayar atau enggak? selesai, Selesai. sudah langsung selesai, dikembalikan dan selesai. Betul. Jadi misalkan baru jalan 3 tahun, ya udah premi dia 3 tahun tadi dikembalikan, plus keluar manfaat dan dia tidak perlu melanjutkan sisanya. Seperti itu. Bagus ya. Jadi kalau ada orang nggak beli ya kita bilang ya mungkin niat baik kita belum tersampaikan gitu. Ya, karena ini Maksimum umur 70 ya. usia masuknya maksimum umur 65, 65. Minimalnya berapa 18. preminya? Minimalnya itu proteksinya 200 juta. Jadi nanti ada tabel preminya gitu. Premi minimumnya berapa seperti itu. Jadi UP 200 juta, umur sekian, Preminya berapa? Kita sudah punya tabel premi, nanti bisa dilihat. Itu kalau orang udah pernah jantung nggak bisa. Udah bisa. Ini clear ya. Betul. Karena tadi kayak tadi Meta bilang kan, Early diagnosa awal nggak bisa. asuransi itu bisa dibeli dengan kondisi kesehatan kita seperti itu. Nah, kita sudah bicara ke situ, kita sudah bicara asuransi sakit kritis, kita sudah bicara itu. Nah, kita lanjut ke level berikutnya. Level Jadi berikutnya, sisi diabetes juga termasuk nggak bisa ya. kalau sudah terdiagnosa kan, nggak bisa. Biarpun level rendah biarpun. Jadi untuk jelasnya sih nggak apa-apa nanti kalau di pengajuan aja. Nanti kan
ada dari tim underwriting, mereka akan menilai kelayakannya gimana. Kalau usia 60-an atau 55 atas, rata-rata sih sudah diabetes itu sedikit banyak pasti ada. Betul. Kolesterol, diabetes. Untuk lapis kedua ini cuma musisi toh. Ada produk yang lain. Ada yang lain. Ada yang critical illness stadium awal juga ada. Terus ada yang critical illness yang bentuknya lain juga ada. Bahkan juga ada critical illness yang sifatnya itu jadi gini. Saya kalau kembali bertanya ya, kita jual asuransi itu kita jangan terjebak pada nama produk, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Kadang-kala kalau kita di lapangan, kita tuh suka menawarkan sesuatu berdasarkan produk apa yang perusahaan kita punya, betul enggak? Iya. Tanpa kita mengembalikan sebetulnya dibutuhkan nasabah itu apa. Contoh, saya nanyain, kalau orang terdiagnosa sakit kritis, terus kemudian dia keluar santunan sakit kritis, anggaplah 2 miliar. Nah, tapi ternyata dalam jangka pendek biaya pengobatan yang dia butuhkan itu hanya 500 juta. Kira-kira sisa uang 1,5 M-nya tadi itu disimpan untuk pengobatan berikutnya atau malah dibuat bisnis? Simpan buku aja. Atau malah dibuat bisnis? Dibuat bisnis. Iya kan? Malah dibuat bisnis tuh. Malah bisa jadi dia malah pergunakan untuk kebutuhan yang lain kan? Iya. Karena dia menganggap kembali, betul enggak? Orang yang simpan untuk biaya pengobatan berikutnya itu sedikit, betul enggak? Nah, ketika dia pakai untuk biaya untuk bisnis atau ini yang lain, bisa jadi uang itu malah hilang kan? Iya. Padahal kan kalau kita bicara kritis, bisa jadi kan kondisinya dia sudah tidak memungkinkan dia untuk bekerja lagi sepenuhnya, betul enggak? Iya. Nah, Manulife sendiri itu sebetulnya punya produk yang namanya income replacement. Jadi kalau kamu tutup usia atau kamu menderita ketidakmampuan tetap yang bisa karena kecelakaan, bisa karena penyakit kritis, maka Manulife akan memberikan income replacement. Jadi dia akan cover, kasih kita santunan setiap bulan selama maksimal 5 tahun. Bagus kan? Nah, jadi kita punya produk seperti itu. Cuma nanti kita ada kelas sendiri ya, nanti meta ini ya. Karena kalau tak sampaikan semua bingung. Karena produk ini dibelinya harus di dalam unit link. Seperti itu. Iya. Iya, monggo. Nah, itu seperti itu ya. Tadi ini tadi. Jadi sebetulnya produk critical illness kita itu ada banyak. Cuma saya mau satu Ya. gitu. Oke. Karena saya pengen tuh kita jual itu berdasarkan konsep apa yang dibutuhkan oleh nasabah gitu loh. Bukan ngomongin produk. Seringkali kan kita terjebak itu kita prospek, kita fokus pada MIUHC, MIUCC gitu kan, bukan kepada apa yang nasabah Butuhkan. Ya. Nah, kemudian lapis yang ketiga kita bicara adalah tutup usia. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya tutup usia itu resiko nggak sih? Resiko juga. Ya, gini, orang kan pasti tutup usia. Nah, tutup usianya kapan? Nah, itu resikonya. Kenapa? Karena ketika dia tutup usia di usia produktif, ketika banyak orang masih membutuhkan dia sebagai pencari nafkah, itu resiko. Resiko itu berangsur akan menurun ketika dia sudah memasuki usia pensiun, anak-anak sudah mandiri, betul kan? Dia juga tidak ada orang tua atau saudara yang masih bergantung pada income dia, seperti itu ya. Nah, makanya kenapa saya bilang yang namanya kebutuhan akan uang pertanggungan ini seharusnya itu juga akan berkurang sesuai dengan prioritas kebutuhan usia kita, betul enggak? Nah, di sini tuh Meta tuh menanyakan gitu loh. Sebetulnya kalau kita bicara ini konsep tentang uang warisan yang menurut saya lain ya. Kayak kan saya sering sharing. Orang tua dia punya rumah, terus dia tetap beli ruko atau dia beli tempat usaha buat anak-anaknya. Itu kalau jujur saya tanyakan, harapannya orang tua atas aset ini ketika diwariskan ke anak untuk apa? Dibuat usaha, untuk dia bekerja, untuk menafkahi diri dan keluarga, atau supaya dijual? Lanjutan. Betul. Untuk mencari nafkah,
untuk dia menghidupi keluarganya, betul enggak? Iya. Atau mungkin kita sering tahu lah ya, mungkin beberapa kita punya kelas-kelas financial planning gitu loh ya, kita beli UP Jiwa, keluar kan disuruh taruh deposito kan, Iya. bunganya untuk biaya hidup, betul enggak? Iya, tahu. Jadi kalau di sini pertanyaannya, sebetulnya kita ini perlu UP warisan atau perlu biaya hidup? Biaya hidup. Betul ya. Nah di sini saya mau cerita, Manulife itu punya 2 produk. Yang tutup usia ini adalah sifatnya itu langsung lamsam, Iya. dibelikan sekaligus dengan pengelolaan yang dikembalikan kepada Ahli waris. ahli waris begitu, Gelondongan. betul. Dan yang sifatnya itu yearly, Bertahan. betul. Kenapa? Karena konsepnya ujung-ujungnya kan kita bicara tentang coverage biaya hidup. Tahu enggak? Iya. Nah, ketika kita bicara tentang lamsam, nah kita punya produk yang sifatnya pertama adalah whole life. Apa itu whole life? Jadi kita bayar selama kurun waktu tertentu, habis itu coveragenya itu akan berjalan sampai umur 99 tahun. Jadi kalau dia di umur 99 tahun dia tidak tutup usia, nasabah juga terima UP. Nah, di sini produknya namanya adalah MEA. Gitu. Dibeli hanya untuk warisan Betul. Dibeli hanya untuk warisan. Seperti itu. atau dana pensiunnya dia. Kalau dia masih Ya, sehat. kalau dia bisa sehat hidup sampai umur 99 99 tahun, seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada yang sifatnya standalone atau uang hangus. Seperti itu, atau term life. Maksudnya term itu apa? Jadi kita beli untuk proteksi usia tertentu. Nah, itu namanya apa? PAP atau Proactive Plus. Tujuannya apa? Contoh misalnya, kan lagi masih muda nih, kita berbisnis dengan agresif. Iya. Terus kita punya pinjaman anggaplah misalkan 2 miliar. Nah, otomatis kita juga harus merencanakan untuk punya warisan senilai yang sama dengan pinjaman kita. Iya. Supaya kalau terjadi resiko, ya kan kita nggak tahu ya apakah pinjaman yang dari bank tadi sudah berasuransi atau tidak, atau asuransinya ada syarat dan ketentuan. Setidaknya kalau itu terjadi, itu tidak menjadi beban keluarga yang ditinggalkan, betul enggak? Betul ya. Nah, kenapa kok sifatnya term life? Ya karena dia tidak membutuhkan UP sebesar itu terus-menerus. Karena bagaimanapun UP yang besar, preminya besar juga kan. Kan jangan sampai tujuannya kita baik tapi besar pasak daripada Iya. tiang, seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, nah kita punya produk ROP atau produk return of premium. Nah, di sini kita punya produk return of premium. Kita punya 2 produk. Yang pertama adalah TSP. Yang kedua adalah Mi Action plus ALP. Kenapa kok saya bilang plus ALP? Karena basicnya proteksinya itu ada di dalam ALP-nya. ALP ini adalah rider tambahan uang pertanggungan tutup usia dalam produk tradisional. Nah, biasanya kan kita rider itu kan adanya di produk unit link ya. Nah, cuma Manulife ini uniknya dalam produk tradisionalnya pun kita bisa tambahkan rider. Iya. Seperti itu. Nah, TSP tadi ini punya masa 12 atau 15 tahun pertanggungan. Iya. Nah, jadi ketika sudah selesai 12 atau 15 tahun tadi bayar, maka total premi yang dibayarkan itu dikembalikan full 100%. Seperti itu. Tapi harus diingat, TSP ini setiap nasabah itu maksimal punya TSP itu hanya 300 juta. Jadi konsepnya TSP ini memang untuk orang yang belajar punya asuransi. Jadi kita nggak bisa, wah orang ini mau TSP, UP berapa? 5M, nggak bisa.
orangnya punya banyak duit berapapun ya emang topnya cuma Betul. segitu. Nah, kalau memang dia punya budget lebih, kita larikan ke Mi Action plus ALP. Nah, kan di agensi kita kan kita sudah punya tabel premi kan, yang dengan premi berapa, dengan tambahan UP berapa, nanti dia membayar hanya 5 tahun, ya kan, dia terima proteksi total 20 tahun, akhir tahun, mulai tahun ke-6 dia sudah terima pengembalian premi, total premi yang dikembalikan sampai akhir tahun ke-20 itu mengembalikan total premi plus premi ALP yang disetor. Jadi di sini tuh kita mengembalikan ke kebutuhan nasabah. Pertama, kalau nasabah itu dia memang maunya, aku maunya praktis, aku mau tercover, aku bayar sekarang, aku cover sampai umur 99 tahun. Ya kan? Maka kita tawarinya produk whole life. Oke, Mea. Nah, tapi kalau kita ketemu sama nasabah yang kita UP ku sudah besar, aku tuh tapi nggak merasa aku perlu punya UP terus-menerus sebesar itu. Atau dia orang yang kita tahu bisnisnya banyak, gitu kan ya, usahanya banyak, seperti itu. Ya kita tawarkan dia untuk punya tambahan UP term life, PAP, ketika dia di usia produktif kan otomatis kredit usahanya banyak, ininya banyak, dia menjabat direktur di mana-mana, otomatis nilai ekonomisnya dia tuh gede banget. Jadi kalau terjadi resiko sama dia itu orang yang kehidupannya itu jatuh itu banyak, betul enggak? Nah berarti kan dia butuh UP besar di rentang usia itu, betul enggak? Jadi sebetulnya produk term life ini seperti memberi makna pada seseorang ketika dia bahkan sudah tidak ada lagi, betul ya? Karena UP jiwanya itu akan melanjutkan legasinya. Legasi apa? Menjamin keluarga-keluarga yang bergantung pada dia itu masih tetap bisa hidup sebagaimana orang ini masih ada, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk kita misalnya ketemu sama orang yang dia memang fokusnya itu adalah ya tapi kan aku nanti perlu uang atau kayak gini, ya tapi kan itu kan manfaat yang aku terima kan kalau aku sudah tua atau kalau aku meninggal, berarti kan yang terima manfaat orang lain. Nah ada nggak orang yang seperti itu? Nah ketika kita ketemu dengan klien seperti itu, kita tahu yang kita tawarkan adalah produk return of premium. Oke, kamu bisa beli nih produk ini kalau kamu tidak terjadi tutup usia dalam 12 tahun, 15 tahun atau 20 tahun, maka premimu akan kembali. Jadi kan kamu masih menikmati nilai tunainya, ya. Nah, jadi di sini kita berbicara tentang konsep asuransi. Betul, asuransi itu banyak. Cover sakit kritis, tutup usia, betul kan? Tapi proteksinya itu yang seperti apa yang dia butuhkan. Belajar teori baru ya, teman-teman ya. Bahwa ternyata proteksi itu bukan cuma terbatas pada tutup usia dapat UP, enggak. Not the simple itu gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang profesi agen asuransi itu profesi yang gampang, kan salah teman-teman. Ini profesi yang sangat rumit di mana kita menempatkan kebutuhan nasabah kepada spesifikasi produk. Saya ngerti, gak ada orang bercita-cita jadi agen asuransi. Sedikit juga agen asuransi yang hebat mengharapkan anaknya meneruskan profesinya, betul gak sih? Tapi justru dengan kondisi seperti itu, maka jadilah agen asuransi yang hebat. Gitu. Karena kita bisa membuat sebuah perbedaan bahwa ini bukan masalah bukan berarti perusahaan tidak penting atau produknya nggak penting, bukan. Tapi seberapa kita bisa menempatkan spesifikasi produk kepada kebutuhan nasabah, seperti itu. Jadi bukan masalah tentang mahal murah lagi ya, tapi cocok enggak? Seperti itu, oke? Nah, kita sambil bahas yearly ini, sekaligus kita bahas yang level keempat. Kenapa kok saya jadikan satu? Karena produk yearly ini berkaitan dengan level yang keempat. Apa level yang keempat? Yang saya bilang di sini adalah panjang umur. Kenapa sih kok panjang umur itu
kok masuk ke resiko? Pertanyaannya saya, ada nggak orang yang nabung? Oh nanti sampai saya umur 80 tahun. Oh nanti saya sampai umur 90 tahun. Ada nggak orang yang menabung seperti itu? Meskipun dibilang nggak pun kadang bisa jadi ada loh orang yang nabung. Pertanyaannya adalah, ini kalau saya ngomongin kurva usia seseorang, anggaplah seperti ini, betul nggak? Sampai dia tutup usia, gitu ya. Ini usia produktif dia. Yang tadi saya bilang di usia ini dia memerlukan yang namanya proteksi tutup usia itu paling besar, betul nggak? Nah, ketika sudah di sini income-nya dia mau tidak mau ikut turun. Pertanyaannya, kita nggak pernah tahu tabungan yang kita siapkan itu ada di dalam sini atau di luar sini. Betul ya? Kita nggak pernah tahu. Contoh, Meta, aku nabung sampai aku umur 90 tahun. Ternyata kamu meninggal umur 120, Pak. Terus 30 tahun sisanya siapa yang menghidupi? Betul enggak? Cucunya aja udah meninggal kali ya. Nah, betul ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Ya kan? Atau misalnya, Meta aku nabung sampai umur 75. Ternyata kita masih umur panjang, lewat umur 75. Lalu sisanya itu siapa? Iya. Ya puji Tuhan ketika kita bilang, Meta aku tabung sampai umur 90. Ternyata umur 80 Tuhan sudah panggil. Ya berarti kan dia malah justru ada saving untuk orang yang dia tinggalkan, betul kan? Masalahnya ini tadi loh, ini adalah sebuah dilema di mana kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Nah, alangkah lebih baiknya daripada kita berdebat mengenai itu, mari kita punya asuransi yang merencanakan di mana kalau kita panjang umur, oke, itu akan jadi asuransi dana pensiun. Tapi kalau ketika kita tutup usia, oke, itu akan jadi warisan. Seru banget ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apa mau warisan berapa tahun? Betul ya? Nah, jadi di produk yang lapis yang keempat ini, produk lapis yang keempat ini, Meta akan cerita kembali mengingatkan ke mengenai UP yang diterimakan secara bertahap. Ya, jadi produk ini adalah gimana caranya seorang kepala keluarga itu dia membuat sebuah perencanaan. Kalau dia tutup usia, maka ahli warisnya itu akan menerima uang hidup konstan setiap tahunnya selama 15 tahun, 30 tahun, atau 50 tahun. Mana yang dia pilih? Seperti itu. Tapi kalau dia ternyata tidak tutup usia, uang itu pun akan dia terima sebagai dana pensiun. Seperti itu. Nah, ketika bicara di sini, kita bicara mengenai 3 produk. Yang pertama adalah Me Action tanpa ALP ya, karena kan fokusnya adalah bisa cover dana pensiun dan bisa jadi warisan yang cover biaya hidup. Oke. Kemudian yang kedua, kita bicara MiFIP, Manulife Future Income Protection. Kemudian yang ketiga adalah Me Precious. Tuh, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Me Passion. Ini seperti apa sih Meta? Simple. Pertama, kalau kita bicara Me Action, ini adalah proteksi 20 tahun, dimana tahun ke-6 sudah mulai cair manfaat. Fokusnya di sini nilai di akhir polis, nilai akhir tahun ke-20 itu besar. Contoh,
ini bagusnya Meta buat apa? Ya misalkan orang yang ikut ini dia memang usianya masih cukup muda, masih cukup produktif. Jadi kalaupun misalkan ada cair manfaat setiap tahun itu sifatnya hanya sebagai suplemen, sebagai tambahan. Karena dia masih memiliki sumber income yang lain. Nah, kenapa? Karena di akhir tahun ke-20-nya, akhir tahun proteksinya, nilai yang cair itu masih lebih besar dibandingkan dengan premi yang dia setor. Nah, seperti itu ya, bisa dibedakan ya. Jadi contohnya, ada nasabah, dia ikut produk ini dengan premi 100 juta per tahun. Iya. Oke? Kalau saya terlalu cepat bisa bilang ya. Jadi dia mulai tahun ke-6, dia terima 15 juta. Seperti itu. Akhir tahun ke-20 dia akan cair lagi kurang lebih 660 sekian juta lah. Seperti itu ya. Kurang lebih 600 sekian, padahal kan uangnya dia tadi yang masuk kan hanya 500 juta kan. Seperti itu. Jadi di akhir manfaatnya dia terima dana lebih besar. Oke. Nah, kalau MIFIB ya kan, ini cairnya itu berdasarkan usia pensiun. Kamu sudah pesan apa? Sudah pesan dulu. Minum kan? Jadi di sini berdasarkan usia pensiun. Contoh, kalau yang pertama tadi, orangnya ini kan benar-benar aku sekalian mau investasi lah, aku sekalian mau nabung-nabung lah. Jadi dia bukan menargetkan pada usia pensiun, tapi dia mau menargetkan dia segera dapat manfaat cairnya. Jadi dia punya konfidensi bahwa ketika cair itu, uang yang cair itu tidak sepenuhnya sebagai uang pensiun dia, tapi hanya apa tadi, sebagai suplemen, tambahan, betul enggak? Nah kalau MIFIB ini benar-benar dia maunya nanti aku usia pensiun, aku cair gitu loh, ya kan? Nah terus kemudian ketika dia cair pertama kali, dia akan terima sampai 20 tahun ke depan. Jadi dia di sini sama-sama cair 20 tahun, terus dia milih usia pensiun. Usia pensiunnya itu mulai dari 25, 35, 45, 55, 60. Jadi kalau dia misalkan dia milih usia pensiunnya 35, berarti dia masih terima selama 20 tahun depan. Seperti itu. Nah, karakternya MIFIB, dia cair awal plus tiap tahun itu lebih besar daripada MIAction. Karena kan sifatnya dia ini kan memang untuk dana pensiun. Iya. Karena untuk dana pensiun atau nilai hidup ya otomatis dia itu akan cair itu apa ya, lebih besar kan, karena kan emang itu untuk biaya hidup. Iya. Bukan hanya untuk suplemen seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, terus Meta kalau secara in total gitu kan, dengan uang yang sama, MIAction dan MIFIB besar mana cairnya gitu kan? Kalau saya bilang secara in total, MIAction itu bisa lebih besar cairnya. Tapi kalau kita bicara secara bunga, belum tentu. Kenapa? Karena kan MIFIB kan setiap tahun cairnya lebih besar. Otomatis kan porsi persentase dari total dana yang masuk kan MIFIB keluar lebih besar. Betul. Jadi sekali lagi peruntukannya berbeda. Jadi kalau Meta kayak bilang, Meta kalau aku perlu buat dana pensiun aku seperti apa gitu kan. Ya kita bilang kalau untuk memang benar-benar persiapan pensiun yang sebenarnya ketika income mulai turun dan segala macam, ya MIFIB itu adalah pilihan yang lebih baik. Karena dia cair tahapan per tahunnya itu lebih besar dibandingkan MIAction. Tapi kalau orang-orang yang pengen menabung tapi mendapatkan nilai lebih, nah kita ceritanya MIAction. Gitu ya, beda ya. MIAction 3% dari total premi ya. Betul, 3% dari total premi atau 15% dari premi tahunan.
Kalau yang itu tadi Bibit. Kalau MIFIP itu nggak bisa dibilang gitu sih, karena dia misalkan dia menentukan kita masuk umur 30, misalkan kita pensiun umur 45, nanti di waktu umur 45 itu cair dulu besar. Misalkan dia pilih uang pensiun, misalkan dia pilih uang pensiunnya misalkan 1M gitu kan ya, nanti dia tuh di usia pensiun itu dia cair dulu nih 400 juta gitu. bisa request. Betul. Jadi kalau MIFIP itu kita menentukan usia pensiunnya sama menentukan pensiunnya mau uang berapa. Baru nanti sistemnya Manulife menghitung, oh kamu harus nabung sekian juta seperti itu. Gitu. Jadi kalau MIFIP itu memang peruntukannya untuk perencanaan pensiun. Nah, Mi Precious ini sebetulnya kembali ke sebuah pertanyaan. Kamu mau melindungi berapa generasi sih? Kan kita sering kali itu ada pertanyaan, kaya 3 turunan, 4 turunan, 5 turunan, 6 turunan, 7 turunan, betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya, mau nggak sih kamu mewariskan biaya hidup 3 turunan seperti itu? Karena Mi Precious ini dia itu memiliki masa proteksi paling panjang dibandingkan Mi Action dan Mi VIP. Jadi dia memiliki masa proteksi itu sampai 30 atau 50 tahun. Jadi ketika kita beli produk ini gitu kan, maka Manulife itu langsung menyediakan proyeksi perencanaan dana pensiun maupun warisan tadi yang akan cair secara bertahap selama 30 tahun atau 50 tahun. Luar biasanya, produk ini bisa beralih tertanggung 3 kali. Contoh, pertama si ibu, dia beli waktu dia masih muda, anggaplah misalnya begitu. Terus lambat laun dia mikir, aku udah nggak perlu, ini bisa buat anakku. Dialihkanlah tertanggung utamanya jadi anak. Betul ya? Nah ketika ditanggung alihkan ke anak, betul kan? Kan anak kan bisa tutup usia toh. Nah dia bisa ubah tertanggungnya menjadi anaknya si anak ini tadi. Berarti si nenek ini tadi secara tidak langsung dia sudah beli untuk cucunya. Kan ketika beli untuk cucunya berarti ahli warisnya kan cicitnya toh. Nah berarti sudah bicara 4 generasi. Betul lah. Jadi kita bilang nggak usah muluk-muluk ngomongin 5 keturunan, 7 keturunan atau apa. Ayo dimulai dengan punya Mi Precious, karena Manulife akan bantu untuk kamu tetap sejahtera setidaknya 4 generasi, betul enggak? Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kalau bicara produk yang terakhir ini adalah kita ngomong tentang Mi Passion. Mi Passion itu simplinya seperti ini, yang kayak tadi saya bicara di dalam grafik ini tadi. Sebetulnya orang itu perlu UP paling besar kan di cycle ini ya, di usia produktif dia, betul enggak? Kan sebetulnya yang dimauin nasabah semua orang, aku dengan uang yang sama, aku punya produk itu hybrid, bisa berubah sesuai kebutuhanku, betul enggak? Apa itu kebutuhanmu? Ya ketika kamu di usia produktif UP-mu besar, betul? Tapi di ujung usia ini, sampai usia ini, nah maunya kita begitu kan? Apa yang sebetulnya kita butuhkan? Asuransi kesehatan tambahan, betul enggak? Bisa bayangkan nggak kalau di akhir usia produktif kita baru beli asuransi kesehatan tambahan? Mahal atau mahal banget? Mahal banget. Mahal banget, betul enggak? Nah mau nggak kita mengganti, ya kita sudah nggak butuh UP, kita mau mengganti nilai tunai kita yang cair ini, cair duluan di depan sebagai santunan rumah sakit kita, mau nggak? Betul kan? Nggak perlu biaya lagi loh. Produk ini intinya seperti itu. Jadi Manulife itu memberikan sebuah garansi, dia menerima kita sekarang ketika sehat, tapi memproteksi kita ketika kita sudah pensiun, yang nggak tahu kondisi kita nanti waktu pensiun tuh kayak apa. Tapi dia sudah berani garansi, Bapak, Ibu, atas kepercayaan sebagai nasabah, maka di usia pensiun nanti kalau kamu terjadi resiko sakit penyakit, kita akan memberikan santunan harian maksimal 4 juta per hari. Luar biasa nggak sih? Ingat loh, kita belinya pas sehat memang.
Tapi Manulife itu mulai cover kita pas kita usia pensiun. Yang artinya itu kan kondisi kita sudah kayak gimana, tapi kita nggak kena underwriting lagi. Dan itu sudah jadi satu, kita nggak cuma sekedar beli UP, tapi ketika kita sudah di usia produktif kita ini selesai, usia pensiun kita, yang kita butuhkan adalah tambahan asuransi kesehatan, betul nggak? Nah, berikutnya di akhir itu di usia lanjut kita, pertanyaannya kayak tadi Meta cerita, masalahnya di usia lanjut itu uang kita itu cukup cover kita di sini atau cover di sini. Masalahnya kalau uang kita tuh cukup cover kita di sini tapi kita belum tutup usia, ini siapa yang tanggung hidup kita segini nih loh, betul nggak? Nah di sini Mi Pension punya jawabannya. Kenapa? Karena di usia ini dia akan cair uang tunai. Tiap bulan. Langsung lamsam. Oh, langsung. Karena beda ya, kalau uang tunai diterima buat kita yang menerima manfaatnya, kita tahu susah payahnya mengumpulkan uang itu, maka kita juga akan memanfaatkannya kan jauh lebih bijaksana, betul nggak? Karena ini sifatnya penyambung hidup ya, bukan warisan yang seperti tadi saya bilang kan mindsetnya udah beda, betul nggak? Nah, tapi ini kalau saya bilang produk Mi Passion ini ngasih kita 3 uang, teman-teman. Pertama apa? UP saat kita di usia produktif, betul enggak? Ya. Kedua, santunan rumah sakit di usia pensiun, betul enggak? Yang terakhir, ketiga, dia ngasih kita apa? Uang tunai di usia lanjut, betul? Luar biasanya lagi apa? Satu premi, satu produk yang berubah mengikuti kebutuhan kita. Namanya UP UP tinggi di usia produktif, ya ketika sudah lepas usia produktif ya UP-nya turun dong. Karena manfaatnya, biayanya beralih untuk kesehatan. Oke? Nah, kemudian di usia ini tadi, usia lanjut kita, ini kita bisa pilih ya, ini 75 atau 85. Kita akan terima uang tunai. Karena kenyataannya orang Indonesia itu rata-rata tabungannya cukup di sini. Dia belum tutup usia, tapi uangnya sudah habis, betul enggak? Nah, di sini kita bisa jamin. Kita tidak tahu, saya doakan Bapak umur panjang, tapi setidaknya di umur Bapak 75 atau 85 tahun, ya kan, Manulife akan bantu untuk memberikan Bapak uang tunai. Langsung gelondong. Langsung. Yang besarnya 50% UP-nya tadi. Seperti itu. Nah, ini produknya. Nah, ada banyak Meta sih. Lumayan panjang ya, berapa menit ya kok? Hampir 1 jam. Kemarin ada Edo cerita asuransi ini kayak kita tuh